Di akhir pekan ini akan ada dua pertandingan seru. Satu di Liga Spanyol, satu lagi di Liga Inggris. Oke, yang pertama itu kita bahas dulu yang di Liga Spanyol, yaitu El Clasico antara Real Madrid melawan Barcelona. Gitu, gini. Barcelona itu kan sekarang lagi di puncak klasmen ya, atau nomor 2 gitu kan, nomor satu atau nomor 2. Kemudian Madrid di bawahnya kayak gitu. Gini, laga El Clasico semenjak Ronaldo sudah nggak lagi di Madrid itu udah berbeda. Sudah baratnya apa ya, gengsinya ataupun marwah dari laga Liga El Clasico itu sudah tidak lagi seperti laga El Clasico yang kita lihat rentang waktu 2009 sampai 2000 berapa 2015 2016 gitu, karena sudah pemainnya itu sudah termakan usia, kemudian regenerasinya itu terlambat, apalagi Barcelona regenerasinya itu kan bisa dibilang cukup terlambat, nggak ada pemain yang bisa menggantikan Xavi, Iniesta, Busquets, kemudian Pique, Puyol, kemudian Dani Alves. Nggak banyak pemain yang bisa menyamai level mereka karena memang level mereka udah top of the top gitu loh. Begitu juga dengan Madrid. Tapi Madrid regenerasinya memang tidak bisa dibilang tidak cepat. Cuman Madrid ini memiliki mental juara yang luar biasa gitu. Buktinya mereka bisa juara Liga Champions, bahkan dari 16 besar mereka ketinggalan duluan. Nah, itu kan udah bicara terkait dengan mental kayak gitu. Nah, kalau kita ingin masuk ke pertandingannya gitu. Gini, Barcelona itu cukup banyak didera cedera, yaitu pemain kayak De Jong, kemudian Xavi, kemudian Joe Felix bahkan kabarnya belum dipastikan bisa bermain, kemudian Lewandowski itu kan, Balde bahkan itu dilanda cedera. Jadi ketika di laga Liga Champions kemarin pemain-pemain yang aku sebutkan tadi kan itu tidak bermain karena mereka dilanda cedera gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan apakah pemain-pemain yang menggantikan itu bisa mengambil peran yang ditinggalkan oleh pemain-pemain tadi ya. At least yang menggantikan si Lewandowski di depan ya si Ferran Torres gitu. Kemudian menggantikan Xavi mungkin ya ada pemain-pemain lain kayak siapa sih pemain muda kayak gitu. Nggak terlalu ini, aku nggak terlalu aware dengan pemain-pemain Barcelona. Cuman ya kalau kita bicara secara permainan ya bisa-bisa aja karena mungkin karena secara permainan juga Barca ini masih terlalu prematur ya untuk dibilang bermain secara top, karena pemain-pemainnya juga dalam masa transisi kayak gitu. Pemain-pemain kan banyak pemain muda yang diorbitkan sama Xavi. Mungkin dia ingin membangkitkan kembali era di mana La Masia itu berjaya. Cuman kan kalau mau begitu ya paling tidak butuh 5 sampai 7 tahun agar tim itu betul-betul matang dan bisa bermain di level top mereka kayak gitu. Kemudian kehilangan Lewandowski, tapi kan mereka masih memiliki pemain yang namanya Gundogan gitu. Gundogan ini bisa dibilang roh permainannya si Barca sekarang gitu, karena dengan adanya dia ya dengan pengalaman dia di City, dengan pengalaman dia beberapa tahun di tim top gitu ya, mungkin dia bisa membawa pengaruh gitu. Kemudian dia menjadi player Lewandowski. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kan apakah uh, apa Barcelona bisa seefektif itu tanpa adanya Lewandowski. Lewandowski one of the best striker kayak gitu di dunia ini kayak gitu. Yang bisa menggantikan dia siapa? Yang nggak banyak kayak gitu. Nah, sekarang kan pilihan Xavi nggak banyak untuk di depan. Mungkin yang dipasang pasti akan Ferran Torres. Apakah Ferran Torres bisa mengemban tugas sebesar itu di laga sebesar itu kayak gitu, karena ini El Clasico bukan laga sembarangan. Sejelek-jeleknya Madrid tetap Madrid. Mereka ketika mendapat 1-2 peluang mereka bisa cetak gol kayak gitu. Itu untuk si Barcelona kayak gitu. Kemudian untuk Madrid sekarang juga sudah berada dalam masa di mana mereka tidak lagi memiliki banyak pemain bintang seperti dulu kayak gitu. Sekarang mereka fokus kepada pembangunan pemain-pemain muda kayak Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi menarik dari Madrid musim ini adalah mereka tidak memiliki striker murni yang top gitu setelah sepeninggalan Benzema gitu ya. Striker yang dibeli untuk mengganti Benzema itu kan Joselu gitu, karena mereka mungkin memiliki strategi untuk menghemat duit di musim ini, untuk musim depan itu bisa beli Mbappe ya. Mbappe juga nggak dibeli, tapi dia kan gratis pergi dari PSG, tapi kan ada yang namanya signing fee gitu ya, uang untuk tanda tangan kontrak gitu, yang mana itulah akan lari ke si pemain kayak gitu. Nah, yang menarik dari Madrid musim ini adalah mereka kan sering memasang 3-5-2 atau 4-3-1-2
dengan striker di depan itu Rodrigo dan juga si Vinicius yang ditopang sama Bellingham. Nah, itulah sebabnya kenapa Bellingham itu mencetak banyak gol, karena Vinicius dan juga Rodrigo itu ketika bermain mereka akan melebar ke sayap, yang masuk ke tengah itu adalah si Bellingham. Makanya mereka banyak mencetak gol. Terlepas memang Bellingham ini pemain bagus juga, pemain top juga gitu kan. Nah, yang menjadi perhatian adalah apakah di laga sebesar ini pemain formasi seperti ini bisa meredam ataupun bisa menyerang Barcelona dengan baik, karena di belakang juga Barcelona luar biasa. Di kanan Cancelo, di tengah mungkin si ini siapa, Araujo, kemudian Martinez, kemudian di kiri Balde, kemudian kipernya itu ada si Ter Stegen. Itu kan luar biasa. Apakah Bellingham, Rodrigo dan juga Vinicius bisa menembus pertahanan ini kayak gitu ya? Bisa-bisa aja asalkan mereka mengalahkan counter attack, karena aku nggak melihat Madrid bisa bermain as a team dengan mengandalkan possession ball. Beberapa kali mereka melakukan itu, mereka kebobolan, kemudian mereka sulit untuk mencetak gol. Nah, Madrid itu kan luar biasanya ketika mereka unggul duluan. Nah, di situ mereka mendapat momentum, karena kekuatan ketika mereka unggul duluan, tim lawan itu akan keluar untuk mencari gol. Nah, maka disitulah kesempatan mereka untuk mencetak gol melalui counter attack gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai sama Barcelona. Apalagi Barcelona pemain-pemain mungkin yang akan diturunkan adalah pemain-pemain muda yang kasarnya adalah minim pengalaman, yang ketika melawan pemain Madrid yang bisa dibilang ya 5 tahun terakhir pemainnya itu aja yang udah kompak secara chemistry, yaitu bisa nggak si Sapi ataupun pemain-pemain lain itu bisa meredam counter attack Madridnya luar biasa kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi siapa yang akan menang ya, mungkin aku akan beri presentasi mungkin lebih menangnya si mungkin ya hasil seri rasanya cukup ini sih, cukup adil. Kalau misalnya ini seri aku nggak heran, karena kedua tim ini bukan dalam kondisi yang top-topnya, bukan dalam kondisi yang prima-prima, karena banyak pemain cedera dan juga permainan yang underperform kayak gitu. Menurutku sih itu kayak gitu. Nah, kemudian yang seru itu ada derby Manchester di malam Senin kayak gitu. Nah, gini, MU musim ini dari seluruh pertandingan itu bermain sangat membosankan dan minim kreativitas. Oke, melawan tim-tim kecil mereka sangat kesulitan gitu. Walaupun lawan tim itu, lawan tim-tim kecil yang mereka lawan itu timnya bukan parkir bus loh. Mereka pressing, walaupun pressingnya setengah-setengah pressing. Cuman mereka permasalahannya adalah presentasi passing, bukan apa ya. Passing itu tidak, ketepatan passing aja. Bahasanya ketepatan passing itu tidak tinggi kayak itu. Contoh kayak City, kayak Liverpool, kayak Arsenal yang presentasi passingnya itu luar biasa kayak gitu. Passingnya itu semua nyampe. Nah, MU tidak bisa menguasai bola lebih dari 5 detik ketika di pressing, karena sistemnya belum berjalan dan kemudian akurasi passing dari pemainnya itu buruk gitu. Dan juga banyak pemain-pemain yang sebagai starter musim lalu itu cedera yaitu. Bahkan di bek kiri semuanya itu cedera gitu. Reguilon yang baru dibeli cedera, Luke Shaw Malaysia itu cedera semua. Di kanan tinggal menyisakan Dalot gitu. Kemudian di tengah menyisakan Maguire dan juga Lindelof, Varane bahkan masih so-so permainannya gitu kan. Ya, jadi pertanyaan kan, orang selalu membangga-banggakan Maguire di pertandingan sebelumnya Liga Inggris menjadi man of the match, kemudian di UCL terakhir dia mencetak gol. Ya elah, lawannya Sheffield dan juga Copenhagen kayak gitu ya. Mungkin siapa ya, mungkin Hansa Muyama pun dimainkan di situ bisa bermain sebagus itu kayak itu kasarnya. Jadi ya nggak bisa jadi parameter juga. Dia udah 3 tahun 4 tahun di MU, apa yang dibuat dia lebih banyak blundernya daripada bermain bagus ya gitu. Begitu juga dengan McTominay. 2 pertandingan berturut-turut dia menghasilkan penalti untuk lawan. Padahal kan bola-bola yang dihasilkan dia penalti untuk lawan itu seharusnya nggak terjadi kalau pemain itu pintar kayak gitu. Jadi pemain kayak Maguire, McTominay itu nggak layak, bukan levelnya MU lah. Cuman kalau untuk subs ya sekali-sekali masih bisa. Jadi McTominay rasaku bukan jawaban kalau dimainkan di pertandingan berikutnya, karena dia pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan yang sama lagi gitu. Apalagi ini bukan lawan tim sembarang, ini lawan City kayak gitu. Nah, secara kreativitas juga MU minim kreativitas. Kreativitas itu cuma datang dari satu pemain, yaitu Bruno Fernandes. Kalau Eriksen bermain, dua pemain yang bisa menunjukkan sisi kreativitas di lini tengah. Nah, pemain depan yang Rashford. Nah, yang menjadi hal positif adalah Rashford tidak lagi seegois seperti biasa. Kayaknya sudah ngomong, mungkin aku udah ngomong sama dia, mungkin Rashford kok nggak harus cetak gol untuk tiap minggu bermain, kok nggak harus cetak gol. Yang penting kok melayani
si Højlund gitu. Nah, Anthony di sebelah kanan ini pemain rasaku pemain 100 juta campak, karena ya kalau ada pengganti misalnya kayak Dybala, ambil aja Dybala kasarnya itu, karena ini pemain nggak perform sama sekali sudah 2 musim kayak gitu. Mungkin mau sampai kapan lagi dia harus beradaptasi kayak gitu. Jadi menurutku ya MU dengan segala macam keloaannya ya semoga bisa bertahan aja, semoga bisa nggak dibantai sama City kayak gitu loh. Nah, kemudian kita bahas City-nya. Nah, City juga bukan tim yang sesuperior City yang kita kenal di musim lalu. Musim lalu mereka luar biasa, nggak ada satu tim yang bisa mengalahkan mereka mungkin di musim lalu. Tapi kan ya seperti aku bilang, Gundogan cedera, Gundogan pergi, Kevin De Bruyne cedera gitu. Kemudian tidak ada pelayan si Haaland kayak gitu. Golnya kemarin melawan Brighton itu kan bukan gol yang Haaland kali gitu. Gol Haaland kan tinggal tap in ataupun dia tinggal sundul ketika dapat umpan matang dari Gundogan, dulu dapat dari De Bruyne, dapat dari Mahrez, dapat dari Grealish musim lalu. Nah, gol dia lawan Brighton itu kan gol yang soloran dia sendiri kayak gitu. Jadi Haaland juga nggak bisa apa-apa tanpa Gundogan dan juga De Bruyne. Tapi Haaland is Haaland, ketika dapat 1,5 peluang ya pasti gol kalau dia kayak gitu. Jadi menurutku pertandingan besok mungkin bisa aja berjalan alot, bisa aja berjalan cukup membosankan kalau mereka sama-sama berhati-hati, karena City juga tidak sekreatif musim lalu gitu, apalagi MU. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau pertandingan besok bisa aja berjalan alot, bisa aja berjalan membosankan kayak gitu. Jadi yang jangan ekspektasinya jangan tinggi. Jadi kalau dibilang pertandingan ini apakah City akan menang, ya aku memberikan keraguan atas itu, karena berdasarkan apa yang mereka buat di sepanjang musim ini, mereka belum menunjukkan konsistensi. Bahkan di musim ini mereka udah kalah berapa? Udah kalah 3 kali sih kayaknya. Udah kalah 3 kali. Itu kan bukan City yang kita kenal juga. Apalagi ini derby. Ya sejelek-jeleknya tim, sejelek-jelek MU kalau melawan, toh ya MU sering juga menang lawan City, tapi tetap City juga lebih sering lagi menang kayak gitu kan. Jadi kalau aku ingin memberikan prediksi, ya mungkin 5-5-4-5 untuk City kayak gitu. Ngerti gak? Jadi ya ini berdasarkan kalau semuanya berjalan lancar ya, seperti yang gue bilang kan, kita nggak tahu misalkan di lapangan pemain cedera lah, pemain dapat kartu merah lah, kemudian blunder lah, kemudian penalti, hal kayak gitu kan nggak bisa kita prediksi kayak gitu. Itu kan adanya di lapangan, bukan berada di atas di atas kertas kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.